ibadah sekolah minggu, walaupun secara online kita harus tetap selalu luar biasa karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita harus saat teduh dulu, dipimpin oleh Amang Sintua. Adik-adik dan anak-anak kami sekalian, sebelum masuk ibadah kita satukan hati, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, saat teduh sudah selesai. Sekarang kita mau bernyanyi, kami. Bernyanyi bersama, yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Ini nggak duduk dong kayak. Kita harus bangkit berdiri. Kita mau bergembira, kita mau bersemangat memuji nama Tuhan. Kita mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, aku memuji Tuhan.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita anggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan bergila. Demikianlah hukum Tuhan. Kini marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Sekarang kita mau bernyanyi lagu buku MD Sekolah Minggu 136. Apa judulnya, Kak? Aing Walaupun. Marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami
Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Boleh duduk kembali adik ini. Kita akan membaca epistel yang terambil dari ayat bulanan kita di bulan Oktober 2021, yakni yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Ya, minggu ini masih sama seperti minggu lalu ya Kak. Iya. Selama bulan Oktober ini epistelnya atau bahkan ayat hafalannya itu masih dari Filipi 1 ayat 6. Jadi pastinya Alkitabnya sudah ditandain ya Kak ya. Jadi tinggal dibuka, nggak perlu cari-cari lagi. Sekarang kita sama-sama bacanya yang dipimpin oleh Aman Sintuan kita. Mari kita membaca bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Selanjutnya kita mau bernyanyi di Au Maho Tuhan. Ini lagu bahasa Indonesianya apa ya Kak? Judulnya apa Kak? Judulnya Ya Tuhan Tiap Jam. Tapi ini kita nyanyikannya versi bahasa Aksara. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya, selanjutnya kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Ya, pengumumannya apa aja? Yang pertama silakan Kak Meli. Ya, yang pertama bagi Amalina, Oma Bapak di rumah dan adik-adik yang ingin mengetahui informasi seputar sekolah minggu dapat join di Facebook kami Maranatha RL
Dan Instagram kami sm.hkbp.maranatha.rawalumbu. Di sana ada informasi-informasi terupdate kali ini. Bahkan adik-adik yang mungkin yang berikan hasil karyanya ya, kreativitasnya, fotonya atau videonya itu kita upload di sosmednya sekolah minggu. Iya. Warta selanjutnya, seperti biasa, habis ibadah sekolah minggu online jam 8 pagi bersama-sama. Untuk kelas 1 dan sampai kelas 6 SD itu langsung masuk ke Zoom, yaitu kelas Maranatha. Ya, nanti link Zoom-nya itu sudah ada ya Kak ya, sudah dilihat di sosmed sekolah minggu. Biasanya kalau hari Sabtu itu sudah ya, sudah dibagikan ke WA grup pada maksudnya mama papa. Jadi adik-adik hari Minggunya jam 9 pagi itu udah nggak kerepotan, link zoomnya mana? Enggak, udah langsung secara otomatis dia tembak mama atau dibantu mama papa. Iya. Seperti itu Kak. Selanjutnya Kak. Jangan lupa pada adik-adik untuk selalu menyaksikan renungan harian setiap hari Senin sampai Sabtu di YouTube channel Sekolah Minggu. Iya, selalu ada Tiur, ada Tagor, ada Tigor, dan ada Opung juga yang selalu menyapa adik-adik di renungan harian Sekolah Minggu. Kemudian ada lagi nih. Nah, buat adik-adik Sekolah Minggu, kakak abang tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan dan menunggu hasil video adik-adik, yaitu persembahan pujian yang sudah diberikan. Persembahan pujiannya boleh gak Kak sama abang atau kakak aku? Boleh. Boleh gak sama mama papa aku? Boleh. Jadi mungkin adik-adik pengen didampingi itu boleh dikirimkan ke kakak abang Sekolah Minggu. Nanti hasil videonya itu akan ditayangkan pada saat Sekolah Minggu online seperti saat ini. Nanti akan ada tayangan kalau adik-adik ada yang mengirimkan persembahan pujian. Ayo semangat dikirimkan videonya, nyanyi bersama, pasti adik-adik suka dong memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul. Nah, kemudian selanjutnya Kak. Pada adik-adik dan mama papa di rumah juga selalu terapkan prosedur kesehatan. Terutama kan adik-adik sudah mulai sekolah bertatap muka nih Kak. Sudah bertemu teman yang lain. Sekolah sudah mulai ya. Iya. Jangan lupa untuk 5M-nya. Apa aja itu? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Iya, pasti adik-adik tahu lah ya 5M itu apa. Karena mama papanya juga di rumah tuh pasti, nah kamu tuh lakuin prokesnya ya. Apalagi sekarang ingat tatap muka, jangan main-main. Biarpun dibilang, wah udah mulai sekolah tatap muka nih, tetap protokol kesehatan yang harus ketat. Dan tidak menutup kemungkinan yang sama-sama doakan. Siapa tahu Sekolah Minggu nanti bakal ada nih Kak tatap mukanya. Tapi seperti apa ya kita sama-sama doakan dulu ya adik-adik ya. Oke, kemudian warta yang terakhir, ada yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 10 sampai hari ini. Iya, bahkan kakak Sekolah Minggu juga ada yang berulang tahun. Iya, ada Kak Eka Manik tanggal 1. Adik-adik siapa tahu dia sama-sama Kak Eka Manik? Iya. Kakak abang Sekolah Minggu, abang Sintua dan Inang Sintua, serta abang pendeta, Inang pendeta, semuanya mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebagai warta kita hari ini Kak. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik sudah duduk yang manis, sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Bapa, ku datang padamu.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah telah melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Ayat 41 sampai dengan ayat 52, Abang Pendeta akan membacakannya. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu mengikuti dalam hati masing-masing dengan baik dan benar. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya ini. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka telah tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama semua mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi ceritanya adalah tentang masa kecil Tuhan Yesus, ya. Masa kecil Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 tahun, dia ikut serta ke Yerusalem dalam perayaan hari Paskah. Perayaan hari Paskah. Jadi Yesus sangat senang berada di bait suci, atau katakanlah di gereja. Yesus sangat suka. Yesus menerima semua pengajaran-pengajaran selama dia terima, baik dari orang tuanya maupun dari tokoh-tokoh agama ketika dia masih kecil. Dia sangat pintar, Yesus sangat berkhidmat sehingga semua orang menyukainya. Yesus bertambah hikmat, bertambah besar, disukai Allah, disukai oleh manusia. Nah, lihat tadi dari Alkitab dikatakan bahwa Yesus tinggal di bait suci, sementara orang tuanya pulang ke kampung halamannya. Tinggal tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena Yesus asik mendengar tentang Alkitab, berdiskusi tentang Alkitab, tentang firman Tuhan bersama para hamba-hamba Tuhan yang ada di bait suci di Yerusalem. Lalu orang tua Yesus tercengang ketika mereka tiba di kampung halamannya. Di mana Yesus?
nggak ada bersama dengan mereka. Akhirnya orang tuanya kembali mencari, berjalan, karena zaman dulu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Jadi orang tua Yesus dan Yesus pergi ke Yerusalem dengan jalan kaki 4 hari, 3 hari, 4 hari lamanya. Ayo, siapa yang sudah pernah berjalan selama 1 jam? Ada? Ada yang 2 jam? Nggak ada ya, apalagi anak-anak kecil ya, nggak dikasih izin oleh orang tuanya. Tetapi Yesus berjalan selama 4 hari menuju Yerusalem untuk memuji, memuliakan Allah, mendengar firman Tuhan, menaikkan syukur kepada Allah, berdiskusi di sana. Dia masih kecil, dia masih umur 12 tahun, tapi dia pintar. Dia semakin dikasihi orang, dia semakin juga dikasihi oleh Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika adik-adik pintar, jika adik-adik suka menghafal ayat Alkitab, suka mendengar khotbah, bernyanyi, rajin datang ke gereja, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online, maka adik-adik akan semakin pintar. Ayo, Amang mau bertanya, siapa dari antara kita yang sudah menghafal ayat Alkitab sebanyak 3? Ada? Ya ada ya pasti. 4 ada 5, 6, iya. Jadi kita harus rajin menghafal ayat Alkitab, membaca firman. Karena baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, bertumbuh, bertambah besar sama seperti Yesus yang bertambah besar, maka rajinlah membaca firman Tuhan sehingga adik-adik makin bertumbuh, banyak pengalaman, pemahaman tentang firman Tuhan. Siapa yang sudah menghafal lagu puji-pujian baik dari buku Ende, dari Kidung Jemaat, atau lagu-lagu yang diajarkan oleh abang kakak sekolah minggu? Ada yang sudah menghafal 5? Iya, Abang Pendeta sangat senang melihat adik-adik yang tampil ya. Waktu ibadah online ada yang dengan semangat menyanyikan pujian. Hebat itu ya, luar biasa. Maka adik-adik yang lain yang belum tampil untuk mempersembahkan pujian, mari ikut ya, mendaftar kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Bernyanyi, udah kita dengar tadi pengumuman, bernyanyi bersama orang tua juga boleh, sendiri juga boleh, gitu. Supaya Tuhan sangat senang kan, seperti Yesus, Tuhan sangat senanglah, makin senang, manusia juga makin menyenangi. Jadi melihat anak-anak sekolah minggu bertambah pintar, rajin ke gereja, ya, rajin beribadah, rajin membuka Alkitab, membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin bernyanyi, maka Allah akan sangat senang melihat adik-adik sekolah minggu. Bukan hanya Allah, orang tua kita sangat senang. Bukan juga hanya orang tua, kakak-kakak guru sekolah minggu, terlebih pendetanya ya. Semuanya akan senang ketika mendengar, melihat kita bertumbuh dalam iman, rajin belajar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus rajin belajar. Belajar dari firman Tuhan. Karena 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku, mendidik orang dalam kebenaran, supaya orang atau tiap kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Siapa yang rajin ke gereja, yang rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, yang rajin membaca firman Tuhan, dia akan semakin bertambah hikmat, semakin pintar, karena Tuhan akan memberkati adik-adik sekalian. Jadi Yesus disenangi Allah, Yesus juga disenangi oleh manusia, Yesus juga disenangi oleh orang tuanya, karena Yesus pintar, berhikmat, dan rajin beribadah. Maka adik-adik sekolah minggu juga harus rajin untuk beribadah. Ketika ada gereja atau mengikuti ibadah online, jangan jalan-jalan ke sana ke sini, jangan ribut ya. Lakukan atau dengar apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta atau Ibu Pendeta ya. Ikuti dengan baik sehingga adik-adik semakin bertumbuh, semakin pintar, semakin memiliki hikmat, bertambah besar. Sama seperti Yesus pada usia 12 tahun sudah pintar tentang firman Tuhan.
pada usia 12 tahun sudah pintar tentang kerohanian. Dia pintar menaikkan syukur kepada Allah. Dia juga disenangi oleh banyak orang. Maka dia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus juga seperti itu. Semakin tambah umurnya atau semakin naik kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, semakin banyak umur, semakin bertambah, bertumbuh, harus semakin baik, semakin pintar, semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Itu firman Tuhan yang boleh Amang sampaikan, ya. Rajinlah beribadah, pujilah Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar juga nasihat orang tua, ya. Dengar nasihat orang tua. Kalau orang tuanya mengatakan harus bangun, berdoa, gitu ya. Bernyanyi, silakan bernyanyi. Ke gereja katanya dengan senang hati, karena di gereja bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Bapak Ibu Pendeta, bertemu dengan Amang Inang Sintua, bertemu dengan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman. Kalau saat ini masa pandemi masih dalam online, kita bertemu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui media online yang telah disediakan oleh gereja kita. Semangat jadinya harus pintar, ya, harus berhikmat dan harus taat akan orang tua dan juga mengikuti nasihat atau perintah dari kebenaran firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, mengizinkan kami anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepada-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Engkau juga mengatakan bahwa anak-anak sekolah minggu harus datang kepada-Mu, karena bagi mereka juga ada kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah firman-Mu yang sudah kami sampaikan, sehingga anak-anak kami sekolah minggu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, semangat membaca firman, semangat juga belajar dari firman Tuhan, semangat juga untuk datang beribadah, untuk datang ke gereja pada waktunya, dan juga untuk mengikuti setiap ibadah yang dilayangkan oleh gerejamu melalui media online. Berkati anak-anak kami ini, dari yang kecil hingga kelas besar, jadilah mereka menaati orang tuanya, dengar-dengar terhadap firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan yang mereka dengar, mereka dapat bertumbuh semakin pintar, semakin berhikmat oleh karena berkat-berkat Tuhan. Jika ada anak kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya Kameli, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita memberikan apa, Kak? Persembahan. Ya, siapkan persembahannya. Siapkan dengan baik. Nanti persembahannya boleh diberikan kepada Mama, dan Mama juga akan memberikan kepada langsung ke gereja atau Sintua, atau boleh ditransfer, bisa nih juga boleh aja transfer atau apapun itu di keterangannya di sini ya, Kak ya. Yuk siapkan persembahannya. Kita mau bernyanyi lagu dari PKJ 146 ayat 1-3, yaitu Bawa Persembahanmu. Janganlah jemu
anak-anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yuk kita buat sama-sama kreativitas kita. Hanya membutuhkan 2 bahan ini saja loh. Kertas yang ukurannya agak dibuat memanjang ke atas, minta tolong mamanya. Kemudian krayon warna apa saja. Kita akan membuat kreativitas yang sehubungan dengan tema minggu ini. Sekarang yang kakak meminta untuk adik-adik, minta tolong papa dan mamanya. Ayo dipanggil dulu. Ma, pa, ayo sini. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa membuat tangan di kertas ini. Jadi, letakkan tangan adik-adik. Kemudian dicetak. Kita cetak ya. Buat adik-adik yang masih belum bisa, yang boleh minta bantuan papa, mama, kakak, dan abang, atau juga mungkin mbak di rumah. Kita buat cetak karena ini nanti jadi seperti A. Setelah selesai seperti ini, kita akan mewarnai. Ini nanti akan jadi pohonnya. Jadi kita akan membuat pohon. Ini nanti di pohonnya. Lalu kita warnain adik-adik. Nih, kita warnain ya. Tadi tema kita hari ini kita bertumbuh besar dan bertambah hikmat. Wah, siapa di sini adik-adik yang mau bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya? Iya, semua pasti mau, ya kan? Semua anak-anak HKBP Maranatha Rawalumbu harus dong bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya. Adik-adik nih, kakak sudah membuat
batang pohonnya dari tangan yang kita cetak tadi. Kak udah selesai belum Kak? Cuman bikin batang pohonnya doang. Belum selesai. Kan tadi katanya bertumbuh besar dan bertambah hikmat. Kalau pohon semakin bertambah besar, ada apa aja sih? Ada daunnya. Kita bikin daunnya warna-warni ya. Ya, jadi kakak mau apa? Adik-adik siapin misalnya tangan kalian bertelunjuk jempol dan ambil krayon kalian. Terus gosok-gosok, ayo. Nih, kayak gini nih. Digosok-gosok yang tebal ya, lihat tuh. Gosok lagi. Terus kemudian adik-adik boleh seret tuh kan? Ya kan? Nah, jadi dihias nah jadi kayak pohon kita nanti lagi lebih tua. Setelah ini kita kasih warna apa lagi ya? Karena warna-warni temanya, kita kasih warna hijau. Jadi yang lain gosok terus. Nih, bikin warna hijau di sininya. Hijau terus di sininya. Ayo. Hijau dan orange, warna orange. Kok kayak warna hijau ya? Warna orange bikin. Ayo. Warna biru. Oke, kita coba warna biru ya. Tuh. Warna biru kan? Kita bikin ya. Warna biru. Tuh. Tada! Boleh dibentuknya begini. Kita tambahkan misalnya seret. Dilakukan seperti pohon. Nanti adik-adik boleh tambahkan lagi ya warnanya. Nah, kalau selesai begini, tadi tulisan di bawahnya seperti ini. Adik-adik tuliskan namanya. Misalnya namanya adalah Elora. Kita bikin ya jadinya Elora. Minta tolong mama ya adik-adik. Mau.